اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadza yaumin mubaraki tashrifan wa razaqana ma fihi min al-khairati wal barakati ta'rifan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhiran litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Ibu bapak hadirin yang saya muliakan, jadi untuk memperingati hari Isra wal Mi'raj seperti ini dalam kondisi negeri kita, dunia yang masih mencekam oleh penyakit corona ini, kita wajib mentaati apa yang sudah diberikan oleh pemerintah rambu-rambu. 1. Pakai masker, 2. Cuci tangan, 3. jaga jarak. Kalau cuci tangan semuanya insya Allah sudah berwudu semua. Tapi saya yakin di dalam masjid yang mulia ini, insya Allah tidak ada satupun ada bibit-bibit penyakit corona yang masuk dalam masjid ini. Amin. Karena kata Ibnu Abbas itu pamannya Rasulullah. Lam yanzil bala, tidak akan turun namanya bala. Bala itu maksud beliau adalah salah satunya wabah seperti ini atau penyakit taun. Ini taun itu salah satunya muncul 100 tahun sekali. Wallahu lam yanzil bala, di dalam doanya bahwa tidak akan datang namanya bala seperti ini illa bi dzunubin, kecuali karena banyaknya dosa manusia. Kita ini mubah. Allah tak akan munculkan namanya bala yang besar dirasakan oleh seluruh umat manusia yang ada di permukaan bumi, kecuali manusia yang di atas bumi ini banyak dosa. Apa bu? Banyak dosa. Kira-kira orang yang di luar itu, yang tidak di dalam hati sanubarinya kalimat la ilaha illallah, Allah beri kesempatan. Allah kasih kesempatan sekarang. Allah kasih kesempatan. Ayo masuk. Ayo ucapkan kalimat la ilaha illallah. Cuma karena kita berada di tengah-tengah masyarakat manusia seperti ini, efeknya juga kenal kita. Bizubin, karena dosanya manusia.
Karena dosa manusia itu kalau naik ke langit itu memenuhi awan. Hitam awan itu oleh dosanya. Seperti kita kalau datang ke Baitullah, itu ada batu namanya batu Hajar Aswad, batu hitam. Asalnya tidak hitam, tapi batu itu asalnya dari surganya Allah. Diambil oleh Ibrahim dan bersama anaknya Ismail diletakkan, dan itu dicium oleh setiap orang manusia. Lekatlah dosa, sebagian dosa-dosa orang itu di batu itu, sehingga batu itu menjadi aswad, menjadi hitam legam karena lekatnya dosa-dosa orang manusia. Padahal manusia yang datang ke sana rata-rata adalah orang yang punya pendirian, punya dalam hati sarung badannya kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak bisa terangkat musibah ini, wabah ini tidak akan terangkat kecuali apa? Bitaubatin, kecuali kita semua bertaubat kepada Allah. Kecuali kita bertaubat kepada Allah. Ini saatnya kita bertobat. Oleh karena itu, ayo kita dakwah, kita tingkatkan. Orang yang belum diberi Allah hidayah, ayo kita usahakan agar mereka mendapatkan hidayah bersama kita. Orang yang sudah berada di dalam Islam tetapi belum mendapatkan hidayah, dia orang Islam tapi sungkan sembahyang, Islam KTP-nya tapi sungkan ibadahnya, itu adalah orang yang belum mendapat hidayah. Hidayah itu miliknya Allah. Yahdi may yasha, yudillu may yasha. Ini tentang corona. Corona juga ada penyakit namanya juga. Insya Allah kita akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selagi kita mempunyai hati yang bersih. Kalau seandainya itu musibah ditimpakan kepada kita, qadarullah, itu sudah kehendaknya Allah. Segala apa yang ada di dunia ini itu di dalam biadillah, di tangan kekuasaannya Allah. Kalau Allah menghendaki saya kena corona, itu sudah qadarullah. Tapi insya Allah kita berdoa, na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, hindarkan kami, hindarkan umat yang ada di desa Talang Ibu ini dari wabah penyakit corona. Amin ya rabbal alamin. Ibu Bapak, membaca sholawat harus kita lakukan dan wajib itu harus senantiasa kita tanamkan dalam hati. Apa bunyi sholawat yang paling singkat? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak pakai Sayyidina, sah. Pakai Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, sah. Di Indonesia itu ada dua tipe. Ada yang tak suka pakai Sayyidina, ada yang pakai Sayyidina. Kalau saya pakai Sayyidina. Mengapa pakai Sayyidina? Ngapa pakai Sayyidina, Ibu Bapak? Saya panggil Ibu tidak pakai nama. Namanya sulukil adab. Menyebut baginda Rasul, memakai kata Sayyidina, para alim ulama menyebutkan itu adalah sulukil adab, dalam hal adab saja. Kalau Bapak manggil saya kan Ustaz, tidak langsung Pak Rihal, pakai Pak juga. Pak itu sulukil adab. Kalau adik manggil saya langsung Rihal, itu tidak disebut kurang beradab. Tapi kalau adik panggil saya pakai Pak, itu disebut sulukil adab. Nah, terserahlah mau yang pakai yang mana, semuanya insya Allah boleh. Kalau saya pakai Sayyidina Muhammad, kalau mak nyebut nama Nabi Muhammad, pakai tak? Pakai Sayyidina. Monggo silakan.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Satu kita membaca Sayyidina itu membaca salawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, kata Rasulullah, man shalla alayya, barang siapa yang baca salawat kepada saya wahidan, satu kali saja, saya akan membalasnya. Shalla alaih, saya akan balas salawatnya sebanyak 10. Ini majlis iko salawat dibalas oleh baginda Rasul 10. Nanti saya ceritakan bagaimana tipe umat Muhammad SAW yang khususnya telah mengucapkan dua kalimat syahadat. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, tadi sudah dijelaskan oleh santri saya tadi. Jadi Isra itu ada 2 kata. Satu kata Isra, 2 Mi'raj. Peristiwa Isra itu dari rumahnya baginda Rasul sampai ke Masjidil Aqsa di Mekah sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina. Menurut para ulama ada lebih kurang 20 tamsil yang dilihat baginda Rasul. Nabi ketemu orang pecah kepala, bangkit penuh lagi kepalanya, balik asal, pecah lagi. Nah itu tandanya apa ya Jibril? Itu orang yang tak mau semayang. Sudah mengaku umat kau, tapi tak semayang dia. Sungkanlah semayang dia. Nah pecah kepala dia, beratlah kepala punggungnya itu untuk mengangkat ruku, untuk mengangkat sujud, berat sekali. Nanti temuannya akan seperti itu. Allah tunjukkan siapa bagaimana kedudukan umat Nabi Muhammad SAW pada waktu kaget di akhirat. Jadi sering-sering baca buku tentang Isra wal Mi'raj. Itu lebih kurang 20 tamsil. Nah, baru sampai di Masjidil Aqsa saja. Yang disebut Mi'raj, apa itu Mi'raj? Mi'raj itu artinya naik tangga. Mungkin sudah dijelaskan oleh para kiai, para ustaz yang ceramah, karena Isra wal Mi'raj ini adalah sesuatu yang rutin kita peringati dan sudah berapa kali kita dengarkan. Makanya hari bulan Rajab ini adalah disebut Yaumis Shalah. Apa itu? Mengingatkan kita semua tentang peristiwa turunnya suatu perbuatan ibadah yang Allah wajibkan kepada kita semua dan menjadi amaliyah, kegunaan bagi kita semua untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Modal kita, Pak, satu-satunya ibadah yang Allah berikan kepada umatnya Muhammad dan baginda Rasul langsung mengambilnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di langit yang kedelapan, di mustawah namanya. Ini luar biasa Ibu. Mi'raj artinya naik tangga. Antara tangga 1, tangga 2, tangga 3 itu luar biasa jauhnya. Seperti jarak antara bumi dan langit. Para ulama menyebutkan lebih kurang sekitar 500 tahun perjalanan. Antara tangga 1 tangga 3 nilai Bapak. Cuma tangganya dari mana? Ketika sudah saatnya baginda Rasul mau menunaikan Mi'raj, turun tangga itu dari surga Firdaus. Ada tangganya, turun. Jadi Mi'raj itu bukan terbang macam itu, Pak. Naik tangga. Nah, jarak tangga antar tangga satu dengan yang lain itu berjarak lebih kurang 500 tahun perjalanan. Kalau dihitung dengan tahunnya kita semua. Pangkalnya itu subhanallah. Subhanallah. Karena sudah di luar nalar kita, Pak. Sebelum kita cerita tentang Isra wal Mi'raj, Allah sudah tanamkan ayatnya supaya Anda tak ragu Ibu Bapak. Mungkin Ibu Bapak ragu apa Isra Mi'raj itu? Apa itu masa kami banyak terbang ke langit? Siapa yang barang ragu, maka kafirlah dia. Ayat Isra
keimanan kepada kita semua. Kalimat yang pertamanya Subhanallah, Maha suci Allah. Kalau Anda tak beriman, Anda tak percaya. Seperti cerita tadi, Anda tak akan percaya dalam satu malam sebelum subuh baginda Rasul sudah pulang. Kalau kita tidak percaya, maka kafirlah kita itu. Oleh karena itu, kalau sebelum nak baca buku tentang Isra wal Mi'raj, carilah surah Al-Isra ayat 1. Karena peristiwanya di luar akal pikiran kita. Tak masuk akal, ya deh. Tak masuk akal. Tapi lama-lama akal kita akan mengikuti. Karena ada iman yang di situ. Maka kalimat yang pertama itu dikatakan oleh Allah, Subhanallazi asra bi'abdihi laila. Allah yang memperjalankan Nabi, bukan Nabi berjalan dewe, tapi Allah yang mengangkat baginda Rasul untuk datang menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil hikmahnya saja. Semua sudah tahu apa itu peristiwa Isra wal Mi'raj. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 3 yang diperolehnya. Kata Rasulullah, ketika saya melaksanakan yang namanya Isra wal Mi'raj, Allah beri saya 3 macam. Dalam kitab Al-Itqan dijelaskan ada 3 yang diperoleh baginda Rasul. Yang pertama adalah Shalawatul khams, salat 5 waktu, salat 5. Dan yang kedua kata baginda Rasul, saya diberi namanya surat 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Ada yang tahu tak kira-kira? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna warhamna. Itu nomor 2 kan? Jadi ayat Al-Quran itu ada 3 dalam Al-Quran dijelaskan. Imam Suyuti menjelaskan. Dari hadis Ibnu Mas'ud. Al-Quran itu ada diturunkan di bumi, ada tidak diturunkan di bumi, Ibu Bapak. Ada diturunkan di kota Madinah, ada diturunkan kota Makkah, ada diturunkan ayat Al-Quran itu antara langit dan bumi. Seperti surat Az-Zukhruf ayat 1, surat As-Saff ayat 64 sampai 64. Itu ada 6 ayat yang tidak turun di bumi, tidak turun juga di langit, antara langit dan bumi. 2 surat terakhir dari ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Kira-kira menurut kita mengapa ayat itu, doa itu ada bersepakat dengan sholat 5 waktu. Jadi yang diperoleh baginda itu cuma 3. Kata Rasulullah, saya beri cuma 3. Sholat 5 waktu. Yang kedua apa tadi? 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah yang tadi yang saya baca tadi. Dan yang ketiga kata Rasulullah, umatku ini akan masuk surga tapi dengan syarat la yusriku billah, tidak syirik kepada Allah. Umatku akan masuk semuanya ke dalam surga. Orang talang itu akan masuk ke surga. Surga ada 8 derajat. Nak milih surga Jannatul Na'im, monggo Al-Firdaus, monggo silakan. Nabi Musa alaihi salam, tahu kita sejarahnya Musa ketika dia berada di langit yang ke-6, dia sudah protes itu. Wahai Muhammad, irji ila rabbik, banyaklah kau minta
keringanan. Berapa kau dapat? Saya dapat perintah untuk umat 50 khamsuna salatan. 50 salat ya Muhammad, banyak yang itu umat Bani Israel cuma 2 saja salatnya, tak mampu mereka mengerjakan. Apalagi 5. Maka kita lihat sejarah yang kita lihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pulang balik menghadap Allah. Ya Allah, ringankan umatku, jangan sampai kalau 50 itu kebanyakannya. Akhirnya Allah turunkan menjadi 5 salat. Itu pun baginda Nabi Musa alaihi salam masih protes. Itu kan ceritanya kan? Masih protes, ya Muhammad 5 salat kebanyakan. Umatku pasti banyak yang tak bisa mengerjakan. Bani Israel sudah 2 saja salatnya, itu pun ringan. Salat ringan itu ada apa? Apalagi orang tak hafal Al-Quran, nak baca apa tak baca, salat itu paling ringan. Baca Al-Fatihah saja sudah cukup. Sudah baca Fatihah, ayat lain tak hafal, itu ringan saja. Itu baca Fatihah sudah mencukupi. Bani Israel pun tidak mampu mengerjakan. Tapi kata Nabi Muhammad, saya malu nak minta lagi dikurangi. Puji Tuhan ya Muhammad, 5 itu cukuplah. Aku yakin umat baca orang itu sanggup kerjakan 5 itu. Alhamdulillah ya Bu ya. 5 itu sanggup ya Allah. Orang lagi pun insya Allah sanggup ya Allah. Sesuai janji Nabi Muhammad. Tapi kita dalam situasi kehidupan seperti ini, 5 itu pasti Bapak ada yang tinggal. Sudah subuh, kerjalah subuh kita. Ketika subuh sampailah jam 12 kita masih di hutan parah. Lewat dari situ macam-macam masalah. Akhirnya lewat zuhur, masuklah asar. Terlewatlah sholat zuhur. Apa doanya Pak? Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Pangkalnya itu Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, yang kau hitung ya Allah, kalau seandainya aku banyak salah. Ibu banyak salah, aku banyak benarnya. Banyak salah. Kadang-kadang mau tak benar, kadang-kadang melawan suami, kadang-kadang sholatnya tinggal doanya tadi. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Kalau engkau ya Allah, punya ya Allah, tadi Allah masa getah ya Allah. Apalagi dapat timbang ya Allah jika dimudi ketoke. Nunggu toke tak keluar duitnya kan, sembahyang Jumat terlewat. Doanya Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Coba ya, ada tak hubungannya dengan perbuatan kita di dunia? Ayat terakhir dari surat Al-Baqarah itu ayat menurut para ulama tidak turun di muka bumi. Kalau dah hafal ayat itu Pak, nanti balik. Oh, baca itu Ibu apa luar biasa. Ayat terakhir dari surat Al-Baqarah termasuk ayat ini. Ayo kita baca sama-sama saja ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna.